وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bertemu ayam terjepit, yang jawab salam Ustaz doakan makin banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak petani menanam bawang mana ini maksudnya? Mau bilang cakap dulu. Anak petani menanam bawang ditanam di pinggir kali. Yang paling semangat menjawab salam Ustaz doakan melimpah barokah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama. Banyak hadir malam hari ini guru-guru kita. Gak ada orang bapak ibu macam lomba pildacil, tapi karena sudah dewasa macam lomba pildatu. Mulai dari Pak Nurmanul Hakim, Ustaz Siwarji, guru-guru kita semua di sederetan. Kiri kanan saya nih ustaz-ustaz. Tapi karena saya yang paling ganteng, paling muda, saya lah diutus ceramah malam hari ini. Mudah-mudahan tak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah dunia akhirat. Amin. Tokoh-tokoh masyarakat, nenek mama, sesepuh, dan juga pemerintah setempat. Kalau di sini apa paling tinggi tingkatannya Pak Lukman? Pak Kadus. Ya Pak Siwatia. Pak Kadus. Mana Pak Kadusnya? Tak hadir. Pak RT. Mana Pak RT Pak? Oh begitu. Pak RW. Pak DPD. Tidak hadir. Alhamdulillah. Na'udzubillah dan alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya para umaroh menambah kilo semangat dalam beribadah. Tapi kalau tak hadir juga malam ini tak mengurangi rasa hormat. Kudoakan semua bapak ibu yang hadir malam ini masuk surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salam takzim hormat senantiasa juga kita sampaikan doa terbaik. Kata Nabi dalam hadis yang mulia, la hasada illa istadai. Tidak boleh kalian iri hati kepada manusia kecuali dua hal. Yang pertama, atahullahu malan. Orang-orang yang diberikan Allah mereka harta, dititipkan Allah mereka harta. Dengan harta itu mereka berinfak, bersedekah, berwakaf. Kemudian mereka terus-menerus menambah amal-amal mereka dengan hartanya. Wajib bapak ibu iri hati menengok mereka. Kita mungkin yang tidak punya harta. Mudah-mudahan almarhum Bapak Agam Soleh beserta istri dan seluruh keluarga besarnya, mudah-mudahan asbab harta yang dititipkan ini dipakai masyarakat ini menjadi asbab keluarga dan anak cucu cicit keturunannya kelak menjadi soleh solehah. Dan kalau wafat husnul khotimah,
dan ditempatkan di tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar, sehat? Yang seragam sehat? Mau buat pantun sama kalian tapi takut pula kalian tersinggung. Boleh ke pantun? Jangan menyinggung Pak, kata ibu-ibu tuh, gak gua si pantun lah, cuma nanya aja. Ini seragam kalian ini dari tahun berapa ini? Udah lama? Baru? Kalau seandainya kalian bilang sudah lama, mumpung banyak donatur di sini, rencana mau lelang supaya ada baju kalian yang baru. Tapi kalau sudah ngomong ini baju baru, berarti bersyukur sajalah, udah mantap ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak apa kabar semua Pak? Sehat? Sehat. Menurut Bapak Ibu kira-kira suara saya jelas atau tak jelas? Sakit telinga Bapak Ibu atau tidak? Apakah suara saya bergema atau tidak? Pas Pak. Ini baru muqaddimah. Saya tidak bisa ngomong pelan karena tipe suara saya Bapak Ibu kuat. Maka saya mohon izin maaf nanti kalau seandainya terlalu kencang, terlalu kuat, nanti panitia pindahkan speaker itu keluar. Ya Pak ya, supaya jangan menjadi fitnah atau nanti menjadi masalah di kemudian hari. Bapak Ibu, malam hari ini ada 3 poin yang akan kita sampaikan momentum Isra wal Mi'raj ini. Kata panitia tadi, ini adalah perdana. Nampaklah dari sepanduknya kan? Oh, besar di tempat sendiri saya di situ. Nanti Pak Imam, kalau boleh izin, aku perlu sekarang sepanduk, boleh bawa nanti itu pulang? Bolehkah Pak? Boleh. Saya bukan minta ini, cuma kalau dikasih bawa nanti, ada perlu besok menutup batu bata. Boleh. Bisa? Bisa. Gak ikhlas Pak Imam. Kalau dikasih bawa nanti sebagai kenang-kenangan. Tapi kalau nggak dikasih pun kenangan arsip untuk masjid kita insya Allah. Tengok-tengok aja nanti urusan itu. Kalau dikasih mereka kita bawa, kalau dikasih mereka nggak usah. Manajer yang punya urusan kita. Karena ini perdana Bapak Ibu, saya lalu lalang tadi ke sini pun saya menyasar. Saya masuk ke timbangan sawit itu. Heran mereka sampai di situ mobil saya. Saya tengok mana masjidnya ini, pikirku baru inilah aku sampai ke sini Bapak Ibu. Bolak-balik Hajjah bilang sebelah kiri Pak Ustaz habis Pertamina. Saya pikir yang pondasi yang sana bercanda. Rupanya ada di sini masjid. Maka aku tadi mampir nimbang sawit sebentar di sini. Tapi nggak ada sawit. Sini tadi. Heran mereka bilang kami itu, Ustaz mau kemana? Balik langsung mobil kemana Bapak Ibu. Yang mau saya tanya ini Bapak Ibu begini. Masyarakat di sini tipenya mendengarkan ceramah karena ini perdana, gampang tersinggung atau tahan batin? Ibu kalau nanti saya nyampaikan ceramahnya keras sekali, Ibu tahan batin atau gampang tersinggung? Tahan batin. Tahan batin. Bapak tahan batin? Kalau sepakat kita begitu, kita buat kajinya memang agak menyinggung perasaan sikitnya kalau banyak. Tapi yang tersinggung gas karena gunanya dibuat panitia ini. Tabligh akbar memperingati. Saya ambil kalimat itu. Peringatan harus diingatkan. Siapa yang diingatkan? Yang lalai, yang lupa, yang tak mau tahu. Itulah gunanya peringatan ini. Apa isinya Pak Ustaz Isra Mi'raj malam ini? Saya selesai 22.15. Simak Bapak Ibu, ada tanya jawab, silakan. Tak ada doa, makan kita baru pulang. Kalau ada makannya. Ada makan teman-teman? Ada. Tak ada. Namanya masjid baru yang beginilah Bapak Ibu. Makan aja apa yang ada itu. Yang pertama, seolah-olah Isra Mi'raj ini tak ada obat seperti mengambil pasir di pinggir pantai. Ustaz Rangkuti datang berceramah Isra Mi'raj, diambilnya segenggam. Undang besok Ustaz Siwarji, ambil segenggam.
Undang ustaz lain, ambil segenggam. Gak ada yang tuntas tuh Bapak Ibu. Makanya gaya ustaz itu berbeda-beda. Gaya ustaz lain pun di mana? Tembak langsung, tersinggung, gak apa-apa. Demi kebaikan, perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Yang pertama, bahwa Isra Mi'raj mengisyaratkan Bapak Ibu harus orang Islam ini berpikir tentang ikon umat Islam, harus bangun fisik masjid. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami gak usah bangun fisik masjid, sudah dibangunkan keluarga daripada Bapak Agam Soleh. Ibu Hajah sebagai panitia pembangunan, mereka apakan semua. Kubincangkan pun dengan kawan-kawan, boleh masyarakat ikut bantu. Saya nyarankan Pak begini, wajib kalian yang tinggal sekitaran Masjid Agam Soleh ini iri hati menengok keluarga ini dibangunkannya masjid. Kalau nggak ada, ikut andil Bapak seperak, 2 perak, 1.000, 2.000, 1 sak semen, 1 truk pasir. Demi Allah, menyesal Bapak Ibu besok di hadapan Allah, karena yang paling banyak panen pahala adalah keluarga dari Bapak Agam Soleh. Bapak Ibu mau merugi? Saya mau pancing dulu malam ini. Barusan saya masuk ke dalam kamar mandi, tak ada lampunya, ada bolanya mati. Siapa besok yang mau beli bola lampu itu, kudoakan terang benderang kuburnya. Amin. Jangan tunggu Bu Hajah lagi. Jangan sampai tunggu Bu Hajah lagi. Minta izin sama dia. Bu Hajah, saya ingin order pasir, mau mencor halaman masjid kita ini. Saya ingin beli bola lampu, menyalakan lampu kamar mandi. Ustaz Rangkuti masuk ke situ, tak ada lampunya, dan tahu mana embernya, mana gayungnya. Memalukan Bapak Ibu. Dalam hati Bapak, itulah yang kita takutkan malam. Sudah janjian kita tadi, tahan batin. Yang tersinggung duluan pulang. Berarti besok tidak usah Ustaz Rangkuti ini diundang, nggak usah. Yang penting berubah kalian di sini Pak. Man bana masjid, dan siapa yang mau bangun masjid, kamab hasikototin au askoro, tidak disuruh bangun masjid 1 RT 1 orang, 1 kakak 1 orang, 1 kelurahan 1 orang, tapi itu Pak. Yang disuruh Nabi ikut andilmu. Siapa yang mau bangun masjid, kamab hasikototin, biarpun hanya sebesar tempat burung bertelur, au askoro, atau lebih kecil dari tempat burung bertelur, 1 batako, maka kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dibangunkan Allah untuknya nanti istana di dalam surga. Bapak-bapak mau gak dapat istana? Ibu-ibu mau dapat istana? Mulai besok Masjid Agam tidak mereka pulang. Mulai besok Masjid Agam Soleh harus Bapak berpikir, Ibu pikir, bagaimana supaya nempel hartamu di Masjid Agam Soleh ini. Mana Bu Hajah? Mau kutanya dia dulu. Mana Bu Hajah? Bu Hajah, kalau ada masyarakat ini nyumbang 2 sak semen, boleh apa tak boleh? Mana Bu Hajah? Boleh nggak Bu Hajah? Bu Hajah jangan kapling surga itu sendiri, tapi jangan Bu Hajah pulang nanti borong sendiri. Yang betul mana? Bu Hajah lanjutkan cita-cita mulia yang saya ceramah di malam ini. Bapak Ibu yang tinggal radius masjid ini wajib Pak ikut andil, karena ini tanggung jawab umat muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikon umat Islam. Cemana Ustaz Ziwadi? Marah orang ini ngaku kita mana? Pak, alangkah beruntungnya satu sisi ada orang yang ditunjuki Allah hatinya, ratus juta miliar rupiah dibangunkannya masjid. Satu sisi alhamdulillah.
Di sisi lain Pak, bolak-balik ku ingatkan, rugi nanti ayah dan ibu kalau terkait hanya bangun fisik, Bapak Ibu tak ikut andil dalam masalah ini. Kalau boleh bahasa memohon kami orang Medan Pak, bermohon saya malam hari ini, kalau seandainya apapun pembangunan Masjid Agam Soleh, pastikan Bapak ikut andil. Satu sak semen jadilah, satu batu bata jadilah, satu truk pasir alhamdulillah, separuh batu bata pun jadilah, alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ana Yasin Habibillah. Ibu sehat semua. Kalau lewat ceramah Ustaz Rangkuti ini nanti pulang ke rumah, ibu masih punya cincin emas, dibilang sama bapak, dengar tadi malam ceramah Ustaz Rangkuti itu kan dek, kata dia, dengar kali lah Pak, orang suaranya kuat kali. Rasa-rasanya besok kita beli sajalah ke toko bangunan 5 sak semen. Kau kecilkan aja cincinmu itu, nggak usah pada kau jual, kecilkan aja. Yang kalau dijual 3 juta, kecilkan jadi 2 juta, 1 juta, beli semen. Kutanya ibu-ibu, kira-kira ibu iyakan atau ibu marahi lakimu? Ibu, kira-kira ibu iyakan untuk memperkecil cincin beli semen untuk masjid kita, atau ibu langsung marah sama bapak? Gak usah pun kalian menjawab, udah tahu dari raut wajahmu, pasti kau marah. Ibu, kalau ibu meninggal malam ini cincinmu ada 1, bapak sudah ingatin kita numpang ke Masjid Agam Solehnya, ibu nolak. Meninggal ibu malam ini, maka apakah kira-kira cincin itu akan dia jual, dia sumbangkan ke Masjid Agam Soleh, atau modal nikah lagi? Betul kan Pak? Jadi kalau dikecilkan cincinmu supaya ada amal nanti kalau kau tinggal, ibu setuju atau tidak? Memang berat berinfak nih loh Pak, berat luar biasa. Kalau menurut ibu malam ini ada keluarga kita nih yang tinggal, ibu lah dulu pesan sama bapak, bang ya, aku ini benar-benar berjuang sama dengan abang. Lalu kalau malam ini aku meninggal, jangan kasih tahu dulu Pak Imam, jangan kasih tahu Ustaz Lukman, Ustaz Siwaji, kawani dulu aku tidur seperti biasa sampai nanti pagi. Kira-kira bapak mau atau tak mau? Mau atau tak mau Pak? Takkan mau dia. Maka kalau ibu ini sekarang sudah dicerdaskan, hanya ibu yang sayang sama diri ibu. Jangan sampai nanti kau menyesal, sebagaimana yang sering dibacakan Ustaz kita dalam Al-Quran. Rabbi, Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau bolehlah ditunda kematian ini, maka aku bisa kembali hidup ke dunia. Kata siapa ini? Kata orang-orang yang sudah kita hantarkan setahun, 2 tahun, bahkan 100 tahun yang lalu. Karena lalai ketika hidup, ditahan-tahan harta, kesempatan berinfak itu sebenarnya ada. Saya ingin ingatkan keluargaku di daerah ini, ayo sama-sama siapkan bekal akhirat lewat Masjid Agam Soleh. Bisa engkau memesan istanamu di dalam surga. Alhamdulillah. Siapa itu Pak Lukman ya kan? Siapa ketua pembangunan?
Apakah muhajat terus atau bentuk panitia? Saya harapkan bentuk panitia. Najat muhajat terlaksana, niat keluarga ini terlaksana, tapi jangan sampai lepas dari masyarakatnya. Jadi ikon besok ini asal mau mengamalkan ceramah insyaallah. Yang pertama, Isra Mi'raj pikirkan supaya rampung, selesai, bagus. Masjid Agam Soleh ini sebagai pertanda hidup agama di kampung ini. Alhamdulillah. Dua, Isra Mi'raj sedang mengingatkan kita Bapak Ibu, kalau saya buat bahasanya begini, tersinggung boleh, marah jangan. Sekian banyak hajatmu, cita-citamu, angan-anganmu sampai setua ini, menurut Bapak Ibu mana yang lebih banyak? Dapat atau tak dapat? Jawabnya lebih banyak yang tidak dapat. Bapak bercita-cita waktu kecil dulu jadi orang kaya, sampai sekarang Pak gak kaya-kaya Bapak. Ibu pernah bercita-cita dulu dapat jodoh itu orangnya ganteng, mancung tinggi, semampai, pandai cari duit. Nyatanya dapat yang pendek, pesek, hitam lagi. Intinya tak sesuai. Gimana ini Pak Ustaz? Apa Allah ini gak adil? Kuncinya begini Pak, terutama kita laki-laki nih Pak ya. Asal kau on time sholat di awal waktu, seperti itu jualah on time-nya, cepatnya hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah. Asal kau tunda-tunda sholat 5 waktu, seperti itu pula lah Allah tunda-tunda hajat dan keinginan bahkan cita-citamu. Jadi mafhum muwafaqahnya, pemahaman gampangnya, kalau ada orang kampung kita ini susah hidupnya, maka kemudian ditanya, jam berapa kau bangun subuh? Jam 6 kata dia. Wajar melarat hidupmu. Kalau ditanya orang ini, kenapa kau susah? Jam berapa kau sholat zuhur? Jam 3. Wajar, karena memang kamu mengulur-ulur waktu sholat. Susah hidupmu, ya. Jam berapa kau sholat asar? 5:30. Maghrib cemana? Menjelang isya. Isya cemana? Kadang sering lewat. Melarat hidupmu. Tak usah kau ngeluh-ngeluh lagi. Udah wajar juga. Terima saja lah. Sekarang Pak robah mindset cara berpikir. Boleh enggak saya menanya, tapi tolong jawabnya jujur. Pak Lukman, guru saya, mana lebih ramai kita peringatan Isra Mi'raj malam ini dibanding tadi sholat Isya berjamaah? Aku tak sampai ke sini Isya tadi. Ramaian sholat, ramaian Isra Mi'raj. Sholat Isya tadi berapa orang lah orang abang sini berjamaah? Dapat 10 ya Pak ya. Yang hadir ini keluarkan duit kita dulu usuk. Satu bapak-bapak yang hadir Isra Mi'raj tapi enggak sholat Isya, tunjuk tangan Pak, kami kasih duit. Mana orangnya Pak? Anak-anak enggak usah, kalian belum wajib. Ini manusia ini Pak makin lama makin sungsang kotaknya ini Pak. Ada lagi yang lebih ngeri lagi Pak. Pergi dia Ustadz Siwarji wirid Yasin karena ada orang meninggal, tapi nggak sholat maghrib dia. Itu lebih kacau lagi tuh Pak. Ada daerah kalian begitu Pak. Pergi dia wirid Yasin, nggak sholat dia Pak. Hadir orangnya Pak. Di mana dia duduk? Biar kita ingatkan dia. Oh kata Bapak, di luar dia Pak Ustadz tadi mengamankan itu tadi lah ya kan? Ini loh Pak. Saya ini Ustadz Angkuti kalian panggil. Katakan di belakang kita ini Sungai Rokan. Main-mainlah aku ke Sungai Rokan belakang ini. Rupanya nampakku ada di situ anak TK lagi mandi-mandi. Salah loncat dia, diloncatnya ke yang dalam itu. Tenggelam lah. Ini tangannya ke atas. Tolong. Karena kasihan
wajarlah. Kira-kira secara akal mana duluan mati Pak? Saya apa dia? Anak TK loncat ke sungai yang dalam, tolong, ku loncat pula ke situ. Ku tolonglah dia. Yang duluan mati, aku apa dia Pak? Saya yang duluan mati Pak. Apa alasannya? Pertama, niat menolong ada, dia dah kena tarik ke atas. Kenapa Ustaz duluan mati? Karena badanku lebih besar, tekanannya ke bawah lebih kuat. Apa maksud Ustaz membilangkan seperti itu? Baca hadisnya Pak. Innal maita bil qabri kal qariq. Orang yang mati itu tak ada obat, seperti sedang tenggelam di lautan lepas. Apa kata dia? Tolong. Mana ayahku, mana omakku, mana saudaraku? Siapa yang bisa menolong? Tolong. Siapa ini? Yang meninggal Pak. Tiba-tiba kalian tolonglah dengan membaca Yasin, tahlil dengan doa. Tiba-tiba petantang-petentenglah di situ. Siapa yang tak pandai berenang itu? Orang yang tidak selamat, sosok ingin menyelamatkan orang. Datang dia sosok bantu dengan bacaan tahlil bahkan Yasin, tapi dia sendiri pun tak selamat. Dia enggak sholat maghrib, dia enggak sholat isya. Kira-kira mana duluan celaka Pak? Yang baca Yasin atau yang mati? Nanti kalau salah tonton orang ini langsung kena viralkan lagi. Sarang putih melarang Yasin kata dia. Bukan. Justru aku menyuruh supaya tahlilan, takdiman, doa yang kuingatkan sama ayah-ayahku. Tolong Pak, jangan terlampau baik jadi orang. Apa terlampau baik Pak Ustaz? Ikut wirid Yasin, sok-sok menolong orang meninggal, padahal dia sendiri pun tak selamat karena kewajiban tak ditunaikan. Berarti duluannya orang tenggelam daripada menolong orang yang tenggelam. Berapa banyak orang bapak yang melakukan pekerjaan seperti ini? Datang wirid, nggak sholat dia Pak. Kalau ditanya pun nanti nggak ada di tempat kami Pak Ustaz, itu mungkin dari ujung batu sana itu. Saya yakin orang ujung batu pun pindah juga ke sini, sama itu Bapak Ibu. Ada juga orang dari sini itu. Robah itu tak betul. Jadi Ustaz gimana maksudnya? Gini Pak, poin kedua Isra Mi'raj tidak cukup hanya semangat membangun masjid, tapi harus punya semangat mengisi masjid. Itulah kutanya tadi Pak Lukman, mana kadusnya, mana RT RW-nya. Mau kasih mereka program ini. Kalau nggak hadir RT RW ini, siapalah paling tinggi jabatannya di kampung kita ini Pak, yang hadir ini, supaya dengar dia, kasih program kalian. Bilang aja lah Pak Lukman, imam kita, kira-kira begitulah Pak. Sepakat nggak Bapak Ibu kalau saya buat contoh program? Siapa laki-laki dewasa yang sehat akalnya, sehat juga fisiknya, bolak-balik dia santai-santai di rumahnya, padahal azan berkumandang dari Masjid Agam Soleh, kedengaran ke rumah, nggak datang dia. Kalau nanti orang ini mati, solatkan di halaman rumahnya. Kira-kira program ini cocok atau tak cocok? Kata Pak Lukman cocok. Kata Bapak sebelah sini belum ada jawaban. Tanya Bapak dulu. Mana tahu kurang jelas Bapak dengar kata speaker, kurang sekali lagi Pak. Orang yang dekat radius rumahnya ke Masjid Agam Soleh, sehat badannya, sehat juga pikirannya, artinya wajib sama dia sholat Pak. Santainya dia di rumah, bukan dia sedang di ladang. Intinya dia di rumah, nggak ngapa-ngapain. Berkumandang azan zuhur, tak datang dia. Kumandang azan asar, tak datang dia. Maghrib isya subuh, tak datang. Apalagi dikumandangkan bolak-balik, tak datang. Kalau orang ini mati, sepakat nggak Bapak disolatkan? Jangan di Masjid Agam Soleh, solatkan depan rumahnya. Kira-kira sepakat atau tak sepakat? Teman-teman, ini Bapak yang berjanji di rumah. Mulai besok sepi aja, besok kalian ini asal sholat jenazah almarhum akan kita sholatkan karena lebih lapang depan rumah, maka sholat jenazahnya kita buat di depan rumah saja. Maka kalau nanti disolatkan di masjid, alergi dia, tak tahu pula dia jalan. Terima kasih Ayahanda. Mudah-mudahan Ayahanda cepat masuk surga dibandingkan Ustaz.
Begini maksud saya loh Pak. Kalau tengok-tengok dunia ini, Bapak separuh umur kalian, umur saya yang sedang ceramah sekarang ini. Ingat baik-baik ya Pak, suka nggak suka, kita akan suatu saat mati juga, betul nggak Pak? Kalau Bapak bermasalah dengan saya, boleh saja Bapak pindah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru Bapak bermasalah, pindah lagi Bapak balik ke Sumatera Barat. Sumatera Barat Bapak bermasalah, pindah Bapak ke Medan. Medan Bapak bermasalah, pindah ke Aceh. Aceh bermasalah, tak aman di dunia ini lagi, mungkin pindah beda negara ke Malaysia. Masih banyak tempat pindah, mungkin bisa kita perbaiki diri Pak. Tapi kalau bapak-bapak terutama mencari masalah dengan Allah, inilah yang menjadi masalah besar sebelum kematian tiba, apalagi setelah kematian terjadi Pak. Kalau kami ibu-ibu gimana kali Pak Ustaz? Boleh, mau ke masjid ibu silakan. Kalau enggak ada lagi anak-anak kecil, mungkin tak mengganggu lagi, jaga auratmu, amannya lokasi, datang koma ke sini supaya menjadi syiar. Tapi yang paling utama bapak-bapak Pak, apa hukum sholat berjamaah nih Pak Ustaz? Imam Syafi'i kan fardu kifayah, mewakili aja Pak Lukman dengan Pak Imam satu udah bisa kan Pak Ustaz? Untuk sekarang tidak berlaku fardu kifayah, hukumnya Pak, fardu ain. Dulu Imam Syafi'i berfatwa fardu kifayah karena memang susah Pak, jarak rumah jauh, tempat wudhu susah, maka banyak orang sholatnya mungkin di rumah. Sekarang Pak kurang enak apa? Keluar Bapak dari rumah itu agak jauh sedikit, ada mobil dikasih Allah, ada motor dikasih Allah. Sampai ke masjid ada wudhu, tinggal buka kerannya saja. Nanti Bapak agak gerah di masjid, AC di masjid sudah ada, di rumah mungkin tak ada. Gak datang juga Bapak demi Allah. Nyesal Bapak dunia akhirat besok, terutama setelah bertemu dengan Allah. Kutanya Bapak dulu, yang menyuruh sholat ini Pak, Ustaz apa Allah? Yang menyuruh sholat berjamaah ini sunnah Nabi atau perkataan ulama? Jadi Bapak mengaku enggak umat Nabi? Kalau Bapak masih mengaku umat Nabi, amalkan sunnahnya, jangan dimain-mainkan Pak. Saya malam ini tidak merasa Bapak supaya mengingatkan orang lalai, tak begitu. Menyadarkan orang yang tak mau tahu, gak mungkin gak sampai dakwah ke sini Pak. Coba Pak, saya kasih resepnya supaya mana tahu 2 hari ke depan berubah, meninggal pula kita. Menurut Bapak Ibu mana duluan kita? Saya atau Bapak Ibu? Gelagatnya nampaknya Bapak Ibu lah, karena penyakit kalian lebih banyak dari saya, kan begitu? Apakah penyakit menentukan mati Pak Ustaz? Enggak. Apakah hari tua, yang tua lebih duluan dari yang muda? Enggak, standby saja. Jadi cemana? Kalau saya duluan Pak, amal jariah samaku. Kalau kalian duluan sempat berubah, insya Allah selamat dunia akhirat Pak. Gimana caranya? Mulai nanti Pak amalkan ini. Belum lagi Bapak datang ke masjid di sholat berjamaah Pak, coba pahami kalimat ini. Gimana kalimatnya? Bapak punya anak 3, 1, 2, 3. Anak pertama ini asal Bapak panggil banyak kali alasannya. Katakan namanya si Ucok. Ucok, sini kau dulu. Diam dia. Ayah ini nyuruh-nyuruh aja, ngomel dia dalam hati. Kau panggil anakmu yang kedua, sambil main handphone dia, memang ditengoknya juga. Sini kau dulu nak, bentar ya, menawar-nawar aja kerjanya. Ada ini anak yang ketiga, ini asal dikasih kode saja sedikit Pak, tak perlu pun dipanggil Cok, sini kau dulu. Asal nampak dia mungkin kita punya kerja, didekatinya kita, ditolongnya kita. Belum awak panggil, datang dia. Kira-kira kalau Bapak punya duit 100.000, yang Bapak kasih ke anak yang susah dibilangin, yang agak cuek atau yang gampang taat?
Gampang tak? Maknanya gimana Pak Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Itu kira-kira panggilan Allah atau panggilan manusia? Kalian amankan dulu anak itu Bapak Ibu, nanti silap pulang naik pulang. Jangan ribut. Tarik dulu akuannya, bukan salah dia, salah orang tuanya lah. Kenapa dibiarkan dia ribut? Bilangkan sama orang tuanya, jangan ribut Pak. Ini serius saya. Oh Tuhan, memang kita uji kesabaran malam ini. Mana omaknya? Gendong bu, harus saya sampaikan. Waktu kita terbatas. Bukan saya apa-apa, amankan aja. 22:07. Kalau mulai nanti subuh mulai bagus, nanti zuhur pun besok silakan Pak. Posisikan dirimu kalau ingin selamat dunia akhirat. Gimana Pak Ustaz? Saya tanya Pak Lukman. Bunyi enggak di sini Pak Lukman? 5 menit sebelum azan. Assalatu wassalamu alaihi. Ada Pak? Ada. Ada enggak 5 menit sebelum azan? Hamba Allah yang sudah duduk di masjid agak soleh ini. Ada atau tak ada Pak? Kadang tak ada, kadang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Datang tak orang Pak? Bilang aja lah dulu, datang. Ada orang Pak, selesai azan, la ilaha illallah. Kata bininya, pergi dah Bang, udah siap azan itu. Anak, orang baru azan kok, masih sholat sunnah orang. Nanti komat Pak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Habis komat, enggak berangkat juga Bang. Allah paling 1 rakaat. Memang hebat manusia ini Pak. Yang kau lawan itu Allah itu lupa. Kalau Bapak sekarang sudah umur 40 tahun, coba bayangkan semenjak bisa kau minum di dunia ini, sudah berapa juta liter air Allah ini Bapak minum. Pikirkan itu. Sudah berapa banyak nasi Allah kau makan. Ada lagi yang dikasih sawit, udah berapa ton kau panen. Sekali dia panggil Pak, kau sepelekan dia, mati kau besok, awas kau. Saya tidak bercanda ini Pak, nggak ada muka bercanda begini loh Pak, supaya sadar kita Pak. Sedangkan anakmu saja jasamu cuma sekolahkan, koya sepatunya belikan, nanti mau lanjut kuliah kau biayai. Cuma itu jasa Bapak ke anak Bapak. Sekali kau minta tolong sama dia, dia nggak mau. Sakit hatinya luar biasa kau Pak. Mana lebih sayang Allah ke kita ketimbang kita ke anak kita Pak? Allahu Akbar, Tuhanku. Mulai besok Pak, tolonglah sebelum meninggal kita Pak. Itu serius nih Pak. Kalau ada orang kampung ini, assalatu wassalamu alaihi, sudah ada dia di masjid agak soleh, berarti sama dengan sebelum dipanggil dia sudah datang. Inilah orang yang paling dicintai oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang Bapak, masih dicintai oleh Allah. Kau hargai dia. Tapi kalau bolak-balik azan itu berkumandang, kau tak datang-datang. Hanya kematian saja yang bisa menjawab itu Pak. Barulah nanti kita sadar. Apa yang disadarkan? Rupanya bahasamu hari ini. Kapan Bapak ke masjid? Kapan-kapan lah Pak Ustaz. Kapan lagi Bapak udah tua ini? Kapan-kapan Pak Ustaz. Kapan saatnya? Dibantu kau dulu pakai kain. Kapan? Baru kau tahu nanti. Sadar kau nanti. Rupanya ceramah ini betul akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak-bapak siap taubat? Jangan tidur kalian Pak, serius aku ini. Bapak-bapak siap berubah? Yang dapat bocoran saya kadang subuh cuma 2 orang, siap nanti subuh diramaikan. Langsung cium nyalinya balik. Nah itulah Pak Ustaz yang payah itu. Biar aja lepas depan sampai Imam udah bisa itu. Kan fardu kifayah kata dia. Tak berlaku lagi fardu kifayah, fardu ain.
Datang bapak, Ustaz itu kali lah ceramahnya, jadi kami nggak nyaman loh. Kalau nyaman terus nanti tidur bapak. Ini harus dibangunkan dulu supaya ingat, ya Allah, selama ini ada kelalaian, maka Isra Mi'raj diingatkan kembali Pak. Supaya ampun dosa kita malam nih Pak, wajarkan kalian beberapa amalan. Mulai nanti subuh azan berkumandang, bapak sudah dengar, ibu dengar. Gak sempat mungkin umur kita lagi sholat subuh besok pagi, bisanya kita request Pak, dosa kita diampunkan oleh Allah. Hadisnya sahih. 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu MTA guru ngaji ngajarkan, jawabnya juga asyhadu an la ilaha illallah. Karena sudah mengaji Isra Mi'raj, kita sudah tua, naikkan levelnya Pak. Apa bacaannya? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Baca dalam hadisnya, siapa yang mendengarkan azan dia jawab seperti yang barusan, wajabatlah syafa'ah. Wajib orang ini Pak dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Kurang apa lagi azan? Bapak baru jawab azan belum sholat Pak, udah terjamin Bapak dapat syafaat. Apalagi Bapak datang. Kemudian bapak-bapak yang sudah mulai ngeluh, mata rabun, ini segala macam penglihatan, rabun jauh, rabun dekat. Ada dalam kitab Abi Jamroh, dalam syarahnya itu faedah halaman 3555, panjang faedah itu Pak. Apa maknanya? Saya bacakan syarahnya. Sesiapa yang mendengarkan kalimat terakhir yang kedua dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Kemudian dia dekatkan dua jempol tangannya, kemudian dia berkata marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cium dua tangannya, dia oleskan ke pelopang matanya, dijamin takkan rabun apalagi buta sampai dia meninggal dunia. Kurang apa azan itu tadi Pak? Tapi begitu pun sepede orang Pak. Biasanya dari kecil terdengar gue azan ke tadi. Beda Pak. Kita itu bakalan mati nih Pak. Serius saya Pak. Bolak-balik gue ingatkan Bapak, bakalan mati kita ini Bapak ini. Pusara putih mati juga. Mati kali dah. Lama Pak Ustaz? Tidak akan lama ini Pak. Ustaz Siwan itu berapa sekarang Ustaz? 40 dikasih 20 lagi udah paten kali itu Ustaz. Kita Ustaz ini kan akan cepat kita nikah. Maka mumpung ada kesempatan, maksimalkan kebaikan. Pusara putih jatah berapa Pak nih? Kalau ikut sunnah kan cuma 2 lagi nya. Ammar ummati, umur umatku baina sittin, antara 60 wa sab'in, 70. Lewat 70 sikitnya itu kata Nabi. Cari dulu di Pagaran Tapah ini orang tua yang umur 100 tahun. Ada Pak? Ada Pak Duman? Di mana yang 100 tahun itu? Lewat 90. Gak jumpa lagi Pak. 80. Ada satu-satu Pak Ustaz. Cuma modelnya? Tinggal tulang belulang lagi di atas tikar pandan Pak Ustaz. Bisa beramal? Enggak. Maka Bapak gak usah bercita-cita lama di dunia ini. Gak ada semua itu Pak. Syukur-syukurlah memang tak apa doa almarhum Pak Agam Soleh itu beliau sesuatu dia. Meninggal beliau, sadar istri beliau, anak beliau, semua keluarga mendukung dibangunkan masjid. Kalau Bapak meninggal, yakin Bapak bini Bapak mau bangun masjid? Belum meninggal aja Bapak udah mulai digadaikannya sertifikat tanahnya. Hati-hati Bapak, ngeri kehidupan kita. Yang sayang sama bapak sama ibu cuma satu, ring satu. Siapa itu? Allah. Nyatanya dikasihnya kita hidup. Yang sayang sama bapak, yang sayang sama ibu, yang kedua dirimu sendiri. Gak beramal Bapak, ajak Bapak besok. Cobalah kalau meninggal Bapak besok minta tolong.
tolonglah kau wakafkan dulu tanah yang belakang rumah itu. Minimal 2 lokal MDA jadilah, 2 pantak pun jadilah itu. Apa kata bini bapak? Boro-boro mewakafkan, rumah aja pun tak ada kau buat, sosok angin kau, kata dia. Apa untuk bapak? Gak ada kecuali amal. Ibu, jangan tidur kalian dulu, serius aku ini. Coba dulu ibu 1, 2, 3 ya. Bila Israel kurang kuat itu. Tadi kuat suara kalian. Bila Israel jasad terkujur di pembaringan, seluruh akan menggigil sekujur badan kan. Coba tiada lagi kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela. Udah menganga begini masjid ini, minta-minta dia. Selamatkan dirimu, tak juga mau apa. Ajak kita besok Pak. Saya habis ceramah ini pulang, saya jumpa Pak. Yang sasarannya kalian itu nanti diskusi kalian Pak. Baca hadisnya dulu Pak ya, betapa ngerinya ini. Alamatus sa'ah, pertanda hari kiamat itu tiba. Satu sisi bangun masjid, resaksi dibangunnya, agam soleh dibangunnya, fondasi pecandang sudah tiba. Naik tikungan sikit, ada Kota Lama, Riyadul Muttaqin, jangan tanya. Geser ke pasar Istiqomah, tepi air Darussalam, langsung ke SMA sana. Banyak masjid. Satu sisi mantap, ini luar biasa. Jangan lupa Bapak, baca hadis itu dengan utuh. Pertanda hari kiamat itu akan dekat, tiba masanya. Di akhir zaman orang akan berlomba-lomba bangun masjid. Masih cantik kurang cantik, masih mewah kurang mewah, masih elok bongkar lagi, renovasi lagi. Apakah salah kami bangun begini Pak Ustaz? Bukan, bagus, ikon umat Islam. Yang disebut Nabi pertanda kiamat, berlomba-lomba bangun masjid. Wala ya'murunaha illa qalila, tapi solat di dalamnya tak ada illa kecuali qalila, hanya sedikit saja. Kalau sampai nanti subuh juga tetap 2 begini banyaknya masyarakat, berarti Masjid Agam Soleh percontohan hari kiamat. Ini banyaknya kita Pak, tak tahu lagi saya itu. Kalian yang paham nanti gimana caranya, pikirkan Pak. Apabila Bapak mendengar azan mulai nanti subuh, la ilaha illallah, biasa kita angkat tangan langsung itu Muhammadur Rasulullah. Bagaimana dalam kitab itu sebenarnya Pak Ustaz? Maaf Bapak Ibu ya, bukan merubah tapi mengingatkan saja. Bagaimana caranya? Asal Bapak mendengar kalimat azan penutup la ilaha illallah, yang betul itu adalah bukan yang selama ini salah, tapi kalau mau meningkat Pak kajinya, langsung ginikan tanganmu, jawabnya itu adalah sholawat. La ilaha illallah, kata muazzin, angkat tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata para ulama mengomentari hadis tentang la turaddu du'a bainal azan wal iqamah, tidak akan pernah ditolak orang yang berdoa antara azan dan iqamah. Apa maknanya? Doakan doa terbaikmu antara azan dan iqamah, itu belum langsung Allahumma rabb hazihi da'watit tammah.
Apa kata para ulama? Ulang 3 kali, kalau mampu 5 kali, maksimalnya 7 kali. Apa itu Bapak Ibu? Rupanya begini. La ilaha illallah kata muazzin, Bapak baca selawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Apa lanjutannya? Allahumma gfirli wa li walidayya. Allahumma gfirli wa li walidayya. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Yang biasa, apa kata para ulama mengomentari ini? Dicatatlah dia sebagai anak yang berbakti dunia dan akhirat karena mendoakan ayat qoma antara azan dan iqamah. Selama ini Bapak Ibu doakan ayah ibu habis sholat. Selama ini doakan ayah qoma ketika teringat. Sekarang setiap azan berkumandang sebelum ada doa apapun, habis sholawat doakan ayah qoma. Apa kata Nabi? Tidak ditolak doa orang yang berdoa antara azan dan iqamah. Amalkan itu Pak. Baru cerita azan kita ini. Kata panitia harus dibuat pula ini dengan sholat berjamaah katanya. Azannya saja Pak, meninggal Bapak nggak sampai sholat, udah aman Bapak sebenarnya. Apa amannya tadi? Syafaat dapat, dosa diampuni, tercatat jadi anak soleh. Apa kurangnya lagi? Mati husnul khotimah. Selesai. Bapak Ibu, kalau bisa dipahami ceramah ini dengan baik, rubah besok. Tapi kalau dibawa hati plastik malam ini memang nggak berubah nih Pak, sampai mati nggak berubah nih Pak. Saya kalau bahasa minta tolong saya sebelum bapak-bapak meninggal termasuk saya, ayo sama-sama kita hargai Allah. Cara hargai Allah, azan itu adalah panggilan Allah. Asal kita mangkir segala macam tunda-tunda, hajatmu ditundanya jangan marah. Aku setiap azan sudah datang loh aku Pak Ustaz, lalu belum tercapai Pak Ustaz. Masih Allah tengok serius apa enggak? Apa yang Bapak streskan dunia ini? Paling Bapak streskan gara-gara orang dapat nikmat, Bapak tak dapat. Pengen Honda baru tak dapat. Orang bermobil pengen beli mobil tak ada. Orang buat rumah pengen buat rumah duit tak ada. Bapak stres. Gak lama-lama penyakit datang, stroke, nauzubillah. Apa maknanya? Orang yang istiqomah dia Pak, maaf sekali jangan tersinggung. Kalau Bapak murni bagus tauhidnya, yang punya dunia ini siapa? Allah. Kan begitu Pak. Apa bahasa hadis kudusinya? Siapa saja yang tidak ridho dengan ketetapanku, keputusanku, suruhku, kata Allah, silakan dia cari Tuhan selain aku. Satu. Yang kedua, cari bumi, jangan tinggal di bumiku. Mau kemana Bapak? Pecandang punya Allah itu Pak. Ekadura pun punya Allah itu Pak. Mungkin Sumatera Utara lah Pak Ustaz ya, punya Allah itu Pak. Maka kalau Bapak mohon maaf tak sholat, jangan tinggal Bapak di dunia ini. Hijrah Bapak, kemana Pak Ustaz? Kuburan, biar aman. Daripada nyemak-nyemak Bapak di dunia ini, hijrah Bapak cepat. Sudah nunduk Pak Lukman, ajaklah kami besok di Kediri. Yang undang saya itu yang ajak, saya tak ada ajak. Karena diingatkan ini bentuk kasih sayang. Sayang aku sama ayah, sama bapak. Aku takut nanti lalai. Sementara kehidupan ini sangat singkat Pak. Siapa yang masih hidup di sini ayah atoknya yang hadir ini? Ada nggak Pak? Ayah atok, datuk masih hidup nggak Pak? Rata-rata udah meninggal ya kan? Ayah saya meninggal 2012. Atok saya itu meninggal sekitar tahun mungkin saya 89, tahun 2000-an dah mungkin ya Pak ya. Tinggal ayah dari atok di atas 5 tingkat nggak jumpa lagi. Kalau dipikir-pikir Pak, mana lebih lama antrinya, hidup dunia atau alam barzakh? Alam barzakh Pak, yang meninggal zaman Nabi Adam belum bangkit sampai sekarang Pak. Pikirkan itu.
Ya kan Pak? Yang meninggal zaman mulai dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai sekarang Pak, belum dibangkit-bangkitkan. Nunggu, antri. Apakah kiri itu Pak? Bapak sekarang sudah umur hampir 70, gak ke masjid juga Bapak. Antri Bapak, tengok besok Pak. Kalau belum kiamat dunia ini, bisa Bapak 200, 300 tahun, bahkan 500 tahun, kita akan nongkrong antri. Maka doa jenazah itu bolak-balik kita bilang, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Wahai Allah, jadikan kubur jenazah ini satu taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hukratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya satu lubang dari lubang-lubang neraka. Coba Bapak ingat-ingat, kalau Bapak mati tak bawa amal, mempankah doa kami yang hidup ini? Beda alamat dia Pak. Bahasa orang Medannya membal dia Pak, gak cocok dia Pak. Apa yang mau Bapak anggarkan? Sekarang coba tengok ke Ustadz saja. Saya nih Pak masih dipakai orang ceramah karena masih Allah izinkan saya ini bercakap ada suaranya. Kalau sampai ditariknya saja suara ini Pak, nggak jadi Ustadz aku lagi. Jangan sombong-sombong kali kita Pak. Maka apapun profesi Bapak hari ini, tempelkan tempat paling mulia di tubuhmu, sujud kau kepada Allah. Apa itu? Keningmu. Demi Allah Bapak Ibu, semakin sering kau tempelkan keningmu bersujud kepada Allah, seperti itulah letak kemuliaan derajatmu di hadapan Allah. Semakin kau mendongak, semakin hina kau di hadapan Allah. Ayo Pak, gak ada gunanya kebun sawit itu kalau hanya itu aja Bapak hitung, mati Bapak besok. Tengoklah Pak. Berarti Ustaz kau usah punya kebun sawit, saya banyak sawit saya Pak. Jadi gimana maksudnya? Tetap berkebun sawit tapi jangan lupa sholat. Karena yang punya sawit itu Allah, yang punya tanah sawit itu Allah. Maka kalau disuruhnya sholat Bapak dulu. Brondolan nanti dulu, manen nanti dulu. Asal sholat Bapak dulu. Begitu Pak. Kalau bahasa ecek-eceknya, ada orang lagi manen, azan zuhur, dilanjutkannya manen itu Pak, ditimpa tandan sawit itu mati, masih bisa dia sholat? Enggak. Kalau dia pas manen azan zuhur, berhenti dia manen Pak, sholat dia mati habis sholat, ada yang lanjutkan manen itu? Allah Bapak, kaji bonga-bonga itu Pak. Itu orang gak waras pun bisa dijawabnya itu Pak. Awak tunda-tunda sholat, mati awak, gak ada bisa menggantikan sholat itu loh Pak. Awak berusaha manen muti berondolan, sibuk, nantilah, bus, mati. Ada yang bisa gantikan? Gak ada. Tapi Bapak gak usah terlalu banyak berharap. Apapun harta kau tinggalkan Pak, asal Bapak meninggal dunia, surat-surat akan berubah nama, kemudian akan menjadi warisan bagi anak cucu kita. Untuk Bapak mana? Sholatmu. Jam berapa ini Ustaz Suwati? 22.30. Kasih dispensasi karena ini mesin baru. Bapak masih tahan untuk tengok ibu sudah banyak yang izin duluan. Dalam hati ibu itu, kalau tahu aku ini ceramahnya nggak datang ke tadi benar. 5 rukun Islam. Kita bolak-balik ngaji hadis as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Sekarang Pak, tolong jawab jujur, ibu juga yang masih bangun jawab jujur. 5 rukun Islam ini apakah bisa komplit kalau kita kerjakan salah satunya? Bisa apa tidak? Coba uji dulu. Mengucap 2 kalimat syahadat. Saya mengucap 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ketika saya bersyahadat saya sedang sholat? Jawabnya tidak. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Besok hari aku niat puasa Ramadan ya Allah. Apakah sepanjang hari kita puasa kita sholat jalan terus? Tidak.
Orang berzakat, orang berinfak, nawaitu an ukhrija zakata mali hadza, nawaitu an ukhrija zakatal fitrah lillahi ta'ala. Apakah ketika saya berzakat, berinfak, bersedekah, saya sedang sholat? Tidak. Apakah ketika Bapak berangkat haji berapa hari Pak Ustaz? Cuma 6 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tambah tasyrik. 6 hari Pak selesai haji. Umroh Pak Ustaz 3 jam bisa selesai Pak. Ambil mikot, pakai kain ihram, jatuh niat sampai Ka'bah, tawaf, habis tawaf Bapak sa'i, habis sa'i tahallul, selesai umroh Pak 3 jam. Apakah selama saya umroh saya sholat jalan terus? Jawabnya tidak. Apa hebatnya sholat ini Pak Ustaz? Apakah sah sholatku kalau aku tak baca syahadat? Bapak cobalah sholat sunnah jadi, sholat wajib jadi, jangan baca syahadat, batal sholat Bapak. Biar tahu apa hebatnya sholat ini. Apakah kalau saya sedang sholat, saya sedang puasa? Puasa enggak orang sholat itu? Puasa enggak? Kalau saya berwudu, Pak Lukman cepat bacaannya, habis itu saya tegak di belakang sebagai makmum. Allahu Akbar. Menetes air wuduku ke mulutku, ku minum. Salatku batal atau tidak? Batal. Karena 11 macam yang membatalkan dalam kitab majuri mazhab Syafi'i, salah satunya makan, minum. Sepakat kita bahwa orang sholat pasti puasa. Apakah orang sholat Pak lagi sedang infak, sedekah, zakat, bahkan hibah, sampai hadiah, segala macam kebaikan? Ya enggak Pak? Apa dalilnya? Tidak sah sholat seseorang Bapak Ibu kalau tidak menutup aurat. Maka duit beli baju, beli mukena, beli sarung nutup aurat, orang itu mengeluarkan duitnya. Itulah hakikatnya zakat dia untuk dirinya dan infak sedekahnya untuk ibadahnya. Sepakat, sholat juga orang berinfak, bersedekah, bahkan berzakat. Satu lagi, apakah orang sholat Bapak Ibu melaksanakan haji dan umrah? Cuman Pak Lukman, jangan tidur dulu. Sedikit lagi nih. Apakah orang sholat haji umrah? Apa dalilnya Pak? Terserah Ustaz. Yang ceramahkan Ustaz. Kau nanya-nanya kami lagi. Ringan Bapak Ibu ngamalkannya. Orang sholat itu pastilah dia haji, pasti dia umrah. Apa dalilnya? Tidak sah sholat dalam keadaan waktu tenang kalau tidak menghadap kiblat. Syarat itu Pak. Coba besok subuh Bapak sholat belum menghadap ke aspal sana. Enggak pun ada orang bilang tak sah, pasti jamaah bilang, jangan ditunggu Bapak itu mungkin memang sudah gini. Itu Pak. Allahu Akbar. Dari kecil kita diajarkan guru ngaji. Rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, bayar zakat, puasa bulan suci Ramadan, ibadah haji bagi yang mampu. Lupa kita Pak bahwa tiap agama adalah sholat, satu-satunya amal yang bisa merangkap 4 rukun Islam sekaligus. Orang sholat pasti syahadat, orang sholat pasti puasa, orang sholat pasti berzakat, infak, sedekah, orang sholat pasti haji dan umrah. Komplit masuk surga Bapak besok. Maka Bapak jangan sholat. Ajak Bapak besok kalau Bapak tak sholat. Tengoklah Pak. Begitupun tak sadar, kuserahkanlah kalian sama Allah. Tak tahu saya lagi ngomongnya bagaimana itu. Mau kalian cari pun ustaz lebih ekstrim dari saya, banyak lagi juga. Tapi rasanya nggak usah pun segera saya ceramahnya. Ayah dan bapak tahu maksud saya. Keprihatinan, kesedihan hati. Banyaknya sekarang masjid-masjid. Tapi kalau ditengok ke dalam Pak, Allahu Akbar, sedih hati kita Pak. Saya bertahun-tahun Pak ceramah saya ke Kota Lama. Tiap bulan saya lewati ini Pak. Belum ada pun masjid ini. Dari 2016 sudah bolak-balik saya Pak. Ini ustaz kita ada dari Kota Lama. Sekarang gua di Pagalan Tapak, guru kita ini. Kalau ditengoklah masjidnya yang depan Pak Mukhlis lah Istiqomah, Riyadul Muttaqin lah tempat guru-guru kita.
Wajar nggak Pak dengan ramainya penduduk dengan yang hadir sholat berjamaah? Wajar nggak Pak? Nah wajar Pak. Maka Bapak jangan pikir kita ini sedang aman-aman saja. Gawat ini Pak. Maka tadi biarpun Bapak tersinggung ucapan saya, mohon maaf lahir batin. Mana lebih banyak sholat isya tadi ketimbang Isra Mi'raj? Kita menjawab sendiri Pak, Isra Mi'raj. Wajar Bu ya Hamka menyebut, kalau kau ingin bertemu menjumpai tanda-tanda siapa orang Islam itu, tengok nanti sholat hari raya. Kami dia hidayah Pak dekat kantor cabang. Itu kalau hari raya. Dulu belum ada, kami buat kanopi itu Pak, pakai perangkat itu Pak. Syukur-syukur ada dermawan, kami renov pelan-pelan. Hari Jumat melimpah buah itu Pak. Tapi tengok maghrib 3 sop pun tak sampai itu Pak. Al-Hidayah. Tolonglah, gimana ini kira-kira agam soleh supaya bisa kita mengambil manfaat dari masjid yang cantik ini. Hanya bapak-bapaklah yang memikirkan. Kalian isi ini dengan sholat berjamaah. Udah 2 Pak, bangun fisik Isra Mi'raj sudah, isi sholat berjamaah sudah. Yang terakhir ketiga adalah jangan lupa isi dengan kajian-kajian ilmunya. Saya sangat bersyukur alhamdulillah. Kawan seperjuangan di Ustadz Siwarji, ingat betul saya dulu belum lagi diresmikan jadi masjid Al-Muhajirin Simpang Kota Intan. Masih hidup kami berdua ini dibuat kajian pelan-pelan. Alhamdulillah Pak, resmi sekarang jadi masjid. Apa sekarang yang menjadi tanggung jawab kita bersama? Tidak mungkin masjid ini bakalan ramai kalau tidak ada kajian-kajian ilmunya. Syukurkan Pak ini di pinggir jalan. Apa alasan Ustaz dari Kota Lama tak bisa ngisi kajian subuh di sini Pak? Kenapa harus subuh Pak Ustaz? Gak ada orang yang sibuk subuh Pak. Apa alasan Bapak gak datang subuh? Subuh sekarang 5:05. Aku manen Pak Ustaz. Manen Bapak jam 5. Gak nampak itu Pak. Hanya orang bodoh Pak yang selalu memburu rezeki, tapi dia lupakan yang pemberi rezeki. Siapa itu? Atau dulu di kampung Pak Lukman. Pakai sepeda ontel mendaki untuk menaki getah. Jeregen itu kiri kanan diikat bunyi-bunyi. Jam berapa itu? 4:30. Ngaji di masjid, udah berangkat kawan. Kemana lah atau itu kira-kira ya? Pakai senter kepala menderes karet. Apa enggak bohong itu? Siapa di sini Pak yang manen jam 5 subuh? Ada ninja bosan. Jam 3 main dia Pak. Ya Allah ya Rabbi. Kalau Bapak punya induk ayam, anaknya 11, kaji bongak-bongaknya, yang Bapak tangkap itu salah satu anaknya atau induknya? Anaknya kau tangkap, habis kau dipatok induknya. Yang lain ikut enggak? Enggak. Bahasa bedanya menyasar dia Pak, berserak-serak. Tangkap induknya. Kalau 11 anak ayammu, tangkap induknya. Ngekor semua yang 11. 5 waktu kewajiban sholat bagi kita. Apa induk sholat? Subuh Pak. Tangkap induknya. Aman yang apa? Begitu Pak. Maka sekali lagi ku ingatkan ya Pak ya. Kalau banyak penyakit Bapak sholat subuh Bapak jam 7, wajar Bapak itu. Kena stroke Bapak, bangun Bapak selalu jam 8. Udah cocok Pak, lama kali itu baru kena Bapak. Orang jam 3 sudah bangun Pak, jam 4 sudah bangun Pak. Menetes air mata kita, asal bangun malam ini Pak, azan subuh berkumandang, baru kita bangun. Wajib Bapak menangis Pak. Kenapa Pak Ustaz? Tidak ada yang menghalangi Bapak Ibu beserta Ustaz apabila satu malam tidak sempat qiyamul lail, apakah zikir, baca Quran, istighfar. Kalau Bapak Ibu tak diundang, itu gara-gara dosa-dosamu. Pikirkan itu Pak. Jangan-jangan Pak masih banyak menumpuk dosa itu, makanya mata itu pun payah kali dibuka. Kalau bawa sama Bapak sama Ibu malam nih, anakku si Zuhdi itu umur 6 tahun, saya tidak bangga-banggakan beliau loh Pak, cuma saya menengok saja. Orang yang belum akil balik, sepakat kita tak ada dosanya Pak.
6 tahun tak ada dosanya. Saya ni ustaz Pak. Mana lebih duluan ustaz bangun ketimbang anak ustaz? Duluan dia Pak. Kok bisa duluan Pak Ustaz? Dia bersih, dia suci, tak ada dosa. Barang putih penceramah, kok lama bangunnya? Banyak dosa Pak. Maka Bapak pun pikirkan, ya Allah, kenapa aku tak kau undang jam 4 tadi? Kata Allah, masih ada dosamu. Ya Allah, aku pengen kau undang malam ini nanti 4:30 ya Allah. Dengan ceramah Ustaz Putih, aku mau sadar perbaiki hubungan denganmu ya Allah. Kalau setua ini azan subuh baru Bapak bangun, Bapak demi Allah terlambat. 40 tahun ke atas Bapak harus bangun sekarang jam 4. Masih dikasih Allah besok Pak, umurnya 50, 60. Targetkan Pak. Kenapa Bapak makin tua makin banyak penyakit? Titip salam Allah supaya jangan enak kau tidur, supaya datang batuk, datang rematik, biar bangun Bapak tegak sholat malam. Ini dikusuknya asam uratnya sedikit, agak mendingan sedikit, tidur dia balik. Nah, itulah yang kurang ajar bisa coba. Makanya kalau Bapak nggak istiqomah tahajud, apalagi sholat subuhnya selalu terlambat, disitulah pangkalnya Bapak tak bisa membedakan mana sawit tetangga, mana sawit Bapak. Makanya Bapak paneni semua sawit orang, rata semua sama Bapak. Allahu Akbar, ya Rabbi. Hidupkan kajian-kajian ilmu kita, Ustadz Siwarji beserta Ustadz dari Kota Lama. Mana lebih dekat radius ke Masjid Agam Soleh? Tolong Pak Lukman segera dibentuk. Tak usah dulu kalian mikirkan duit ke Ustadz. Bentuk dulu, buat kajian subuh Pak. Apa sebab? Kalau kajian tak ada, hati manusia ini gersang laksana bunga. Gak disiram rohaninya Pak, gak akan datang dia itu. Tapi kalau ceramah begini, fadilah keutamaan menjawab azan, minimal ayah terketuk hatinya. Dia juga ya, pikilah saya. Besok disiram lagi, rokaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Datang ustaz berceramah 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik, lebih bagus, lebih mahal dibanding usia dan seisinya. Dunia ini tak ada arti dibanding 2 rakaat sebelum subuh Pak. Kapan Bapak termotivasi buat kajian subuh Pak? Itulah target kalian Pak teman. Konsultasi sama Ustaz Siwarji sama guru-guru kita. Barang bukti mau datang kalau kami undang, mau kalilah. Kenapa gitu Ustaz ngomongnya? Di sini dekat Pak. Enggak berapa kali gasnya mobil kita udah sampai di sini Pak. Ke Kota Tengah pergi Ustaz tahu saya subuh, pergi saya Pak. Jam 1 udah berangkat saya Pak. Rokan zona 1 sana berangkat Ustaz tahu saya subuh, berangkat saya Pak. Ini manajer meeting orang. Kecapean Pak. Apa sebab? Gak apa-apa capek, lelah, letih. Gak apa-apa itu Pak, tahan aja. Mati besok, selesai semua nih Pak. Apakah udah mati besok kalian undang saya Isra Mi'raj lagi? Tidak. Apakah kalau orang putih ini besok meninggal kalian undang Maulid Nabi lagi? Saya tak akan di dunia ini lagi Pak. Makanya ingat baik-baik. Dunia ini adalah darut ta'am, negeri tempat lelah, letih, capek, stres. Sementara akhirat darul roha, negeri istirahat. Saya menginginkan Pak, gak apa-apa lelah letih di dunia ini, ceramah, suara habis, ngantuk segala macam. Gak apa-apa, nanti mati, roha, istirahat kota. Pengen pun ceramah besok di kubur tuh, gak ada ceramah lagi. Mikrofon pun tak ada. Bapak tentukan nasibku masa akan datang. Omak tentukan nasibku masa akan datang. Apa poinnya Isra Mi'raj malam ini? Gampang diingat, tidak susah-susah. Bangun masjidnya sudah, isi sholat berjamaah targetkan. Buat kajian subuh di dalam program. Dapat 3 ini, mati saya besok jadi amal jariah. Ayah omak selamat dunia akhirat insyaallah. Usangka terbit bulan purnama, rupanya tak muncul-muncul jua. Sampai di sini peringatan Isra Mi'raj kita, sampai bertemu di lain masa. Dadah. Ibu, dadah. Tinggal 3 orang lagi yang sadar di sini. Begitu Pak. Ini sengaja saya buat metode ekstrim supaya ayah dan oma minimal bangun dari tidur selama ini, terutama ayah-ayah yang tua ini. Coba Pak penutup kaji ini ya.
masjidnya udah ada, imam ada, pengurusnya ada. Maaf ya, maaf sekali, ayah-ayah yang sudah tua-tua, yang hanya kita mengukur mungkin tak lama lagi, tidak ada alasan ayah nggak datang ke masjid ini. Kalau di tempat lain masih ada alasan. Aku datang Pak Ustaz, aku tak pandai imam, aku tak ada ilmu agama. Nanti disuruh imam, aku nggak bisa gemetaran, maka aku sholat di rumah. Sekarang imam ada, Bapak tinggal datang aja Pak. Kalau bisa Pak, mati-mati di masjidnya kita biar mantap. Aku kalau dapat kabar besok meninggal Wawa itu Pak Rangkuti di masjid sholat zuhur, senakal-nakalnya Wawa itu minimal orang akan berkata, beruntung kali lah Wawa itu ya. Padahal mungkin aja nggak kerjanya selama ini kan, tapi matinya di masjid. Begitu. Makanya tidakkan jauh kita ini mati dari kebiasaan kita Pak. Biasakan ke masjid. Mudah-mudahan mati di masjid. Jangan mancing aja terus Bapak. Mati-mancing berdua Bapak pasti ada. Apalagi Bapak sering maling sawit orang, mati beninjak pasti ada Pak. Begitu caranya Pak, menyetel kehidupan ini. Saya balikkan ke ayah dan oma, karena ini manusia biasa, banyak salah hilaf, apalagi ucapan sesuai dengan kadar ataupun mungkin secara adab. Di tempat ini tolong Bapak Ibu maafkan Ustadz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu, asal sudah dapat maaf, tenanglah hati pulang kampung ini nanti insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaat itu datang dari kesalahan mutlak dari diri pribadi. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu